Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nifwa Ahmadiyah Sanan Helmi, program studi permesinan perikanan semester 5 Politeknik Ahli Usaha Perikanan. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi illegal fishing untuk mata kuliah Hukum Kemaritiman. Apa sih illegal fishing itu? Illegal fishing adalah kegiatan perikanan yang tidak sah. Kegiatan perikanan yang tidak diatur oleh peraturan yang berlaku. Aktivitasnya tidak dilaporkan kepada suatu institusi atau lembaga perikanan yang tersedia atau berwenang. Hal ini dapat terjadi di semua kegiatan perikanan tangkap tanpa tergantung kepada alat tangkap yang digunakan, lokasi, target spesies, dan eksploitasi, serta dapat muncul di semua tipe perikanan baik skala kecil maupun industri. Perikanan di zona yurisdiksi nasional maupun internasional. Contoh illegal fishing. Yang pertama, penangkapan ikan di WPPRI tanpa izin. WPPRI adalah Wilayah Pengolahan Perikanan Republik Indonesia. Menggunakan izin palsu, tidak dilaporkan di pelabuhan pangkalan, membawa hasil tangkapan langsung ke luar negeri, menggunakan alat penangkapan ikan terlarang, menggunakan alat penangkapan ikan dengan jenis atau ukuran alat tangkap yang tidak sesuai dengan izin. Modus operandi. Yang pertama, double flagging. Yang kedua, memanipulasi data dalam mendaftarkan kapal X asing menjadi KII, manipulasi Decision Certificate dan Bill of Sale. Yang ketiga, transshipment di tengah laut. Yang keempat, mematikan atau memindahkan Vessel Monitoring System atau VMS ke kapal lain. Yang kelima, satu izin untuk beberapa kapal yang sengaja dibuat serupa bentuk dan warnanya. Memasuki wilayah Indonesia dengan alasan tersesat atau menghindar dari badai. 7. Melakukan lintas damai namun tidak menyimpan alat penangkapan di dalam palka. Alat penangkapan kedapatan dalam kondisi basah. Yang kedelapan, alasan tradisional fishing right, kapal-kapal pambut. 9. Transshipment di tengah laut. Kapal penangkap menangkap di WPPRI dan memindahkan hasil tangkapan ke kapal pengumpul yang sudah menunggu di luar batas ZEEI atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. 10. Menangkap tidak pada fishing ground yang ditetapkan. 11. Untuk alat tangkap pukat ikan ukuran mata jaring kurang dari 50 mm, head rope dan ground rope melebihi yang tertera pada izin. 12. Jaring insang pada gillnet melebihi panjang maksimal 10.000 meter. 13. Menggunakan pukat harimau atau troll atau pukat yang ditarik dua kapal atau pair troll. Jelas, troll ini dilarang karena merusak ekosistem laut. Di mana illegal fishing? Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia atau ZEEI, Laut Teritorial, Laut Natuna, Taiwan, Vietnam, Thailand, Malaysia. Yang keempat, Utara Sulawesi Utara, Filipina. Dan yang terakhir, Laut Arafura, Thailand, RRC, dan Taiwan. Tingkat pelanggaran peraturan perundang-undangan perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia. Bisa dilihat pada peta ini, peta zona kerawanan pelanggaran sumber daya kelautan dan perikanan. Sebelah barat utara illegal fishing terutama oleh kapal Thailand, sebelah timur utara illegal fishing terutama oleh kapal Filipina, dan sebelah timur selatan illegal fishing terutama oleh kapal Thailand dan Cina. Ukuran lingkaran menunjukkan tingkat pelanggaran. Dari gambarnya sudah terlihat jelas di mana tingkat pelanggaran tertinggi dilakukan oleh kapal asing di wilayah Republik Indonesia. Di peta ini bisa dilihat asal kapal perikanan ilegal di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, asal negara dan di mana dia biasanya beroperasi di negara kita. MCS, Monitoring, Kontrol, dan Surveillance, atau Monitoring, Kontrol, dan Pengawasan. Berawal dari Vessel Monitoring System, melaporkan ke satelit VMS, lalu diproses oleh Processing Center, lalu masuk ke pusat kendali. Dari sana bisa dilihat kapal mana saja yang melakukan illegal fishing yang tidak sesuai fishing ground, atau kapal asing, atau yang memakai alat tangkap yang dilarang. Di situ bisa dilihat. Dan apa itu Vessel Monitoring System atau VMS? Jadi VMS adalah salah satu sistem pengawasan kapal perikanan dengan menggunakan peralatan tertentu untuk mengetahui pergerakan dan aktivitas kapal perikanan berbasis satelit.
Implementasi VMS merupakan bentuk komitmen Indonesia memenuhi ketentuan internasional, regional, maupun nasional untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan konservasi dan pengelolaan perikanan. Sejak tahun 2003, Dirjen PSDKP telah mengimplementasikan VMS bagi kapal-kapal perikanan dengan membangun sistem pemantauan dan operasional VMS serta memasang transmitter pada kapal-kapal perikanan dengan ukuran tertentu yang biasanya lebih dari 30 gross ton sehingga dimungkinkan mengetahui keberadaan dan pergerakan kapal perikanan serta untuk mengidentifikasi aktivitasnya. Selain untuk mengetahui pergerakan kapal-kapal perikanan, VMS juga memastikan kepatuhan kapal perikanan terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku. Saat ini, teknologi VMS juga dikombinasikan dengan perangkat Automatic Information System atau AIS yang dioperasikan oleh Badan Keamanan Laut atau Bakamla serta Indonesia Space for Oceanography (INDESO. Ke depan, pemanfaatan teknologi akan terus ditingkatkan untuk mendukung keberhasilan pengawasan. Hebat ya negara kita. Maritime Surveillance Aircraft bekerja sama dengan Indonesian Air Force and Navy. Pengawasan dilakukan kerjasama antara PSDKP, Angkatan Udara, dan Angkatan Laut. Illegal fishing juga bisa dipantau melalui satelit. Di sini ada foto udara hasil pemantauan udara TNI Angkatan Udara menggunakan pesawat Boeing 737. Di gambar ini bisa dilihat, dua kapal ikan menarik jaring trol, manuver kapal-kapal ikan, bahkan manuvernya pun bisa dilihat, dan dua kapal ikan dengan satu jaring trol yang jelas-jelas dilarang di perairan Indonesia. Karena selain merugikan secara ekonomis, juga merusak ekosistem laut karena trol akan mengeruk dasar laut sehingga menghancurkan ekosistem laut. Apa sih dampak illegal fishing itu? Dampaknya adalah aktivitas pencurian ikan oleh para nelayan asing mengakibatkan kerusakan stok ikan laut Indonesia. Dan hal tersebut sangat merugikan bangsa Indonesia. Biasanya, para nelayan asing tersebut menangkap ikan dengan menggunakan teknologi yang tidak ramah lingkungan yang dapat mengakibatkan kerusakan habitat dan penangkapan ikan dengan tidak selektif. Jadi, nelayan asing tidak peduli akan ekosistem laut, tidak peduli akan laut negara kita karena namanya nelayan asing melakukan pencurian itu jelas-jelas hal yang ilegal dan merusak ekosistem laut. Maka dari itu, illegal fishing dikategorikan sebagai kejahatan lintas negara. Kegiatan perikanan melanggar hukum. Sampai dengan tahun 2018, sebanyak 15 negara telah mengakui konsep illegal fishing sebagai kejahatan lintas negara. Pasal 93 Undang-Undang Perikanan memerintahkan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 20 miliar rupiah bagi pelaku illegal fishing. Kapal perikanan asing yang melakukan illegal fishing di Indonesia yaitu Vietnam, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Cina. Wilayah yang kerap terjadi praktek illegal fishing yaitu perairan Selat Malaka, WPPNRI 571, Laut Natuna Utara, WPPNRI 711, dan Laut Sulawesi, WPPNRI 716. Penanganan pelanggaran dilakukan terhadap para pelaku tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan, terutama terhadap pelaku kegiatan penangkapan ikan ilegal atau illegal fishing. Penanganan pelanggaran tersebut dilakukan secara sistematis oleh penegak hukum dalam rangka Criminal Justice System atau CJS, di mana pihak Dirjen PSDKP melalui PPNS atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan melaksanakan penyidikan sampai dengan tahap penyerahan kepada Jaksa P21. Hal tersebut didasarkan pada kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Perikanan. Lalu bagaimana soal penenggelaman kapal pelanggar illegal fishing? Penenggelaman kapal pelaku illegal fishing dilakukan berdasarkan pasal 76A Undang-Undang Nomor 45 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
yaitu benda dan atau alat yang digunakan dalam dan atau yang dihasilkan dari tindak pidana perikanan dapat dirampas untuk negara atau dimusnahkan setelah mendapat persetujuan Ketua Pengadilan Negeri dan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap sebagaimana diatur dalam KUHP. Maka dari itu, mari kita jaga laut kita dari sampah, dari polusi, dari illegal fishing, dari semua hal yang akan merusak laut. Kita jaga keberlanjutan sumber daya laut dan perikanan kita. Laut, masa depan bangsa. Terima kasih. Stop illegal fishing. Jalan Widita Sarvaji Vitam. Laut adalah sumber kehidupan. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.